Saudari-saudaraku yang terberkati, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita pernah mendengar sapaan dan juga ajakan dari Santo Paulus kepada umat di Kolose demikian, terutama dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan demikian. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus dan telah dibaptis adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Maka saudara-saudariku yang terberkati, jika kita disebut sebagai orang-orang terpilih, itulah identitas kita. Dan tentunya kita membutuhkan gaya hidup yang bisa semakin mencerminkan identitas kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Sebab Allah telah menarik kita ke dalam hidup Kristus dan kita semua menjadi anggota tubuh Kristus yang peristiwa itu nyata dalam peristiwa baptisan yang pernah masing-masing kita terima. Kita yang adalah anggota tubuh Kristus, kasih karunia ilahi pun menjiwai tiap kita dan memampukan kita untuk menghidupi identitas kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Kita semua memang orang-orang pilihan Allah, maka hendaknya juga kita mengenakan dan memperjuangkan serta memperlakukan sesama dengan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, bersikap lemah lembut, sabar, serta rela mau mengampuni. Saudari-saudaraku yang terberkati, kekasan iman kita sebagai orang Kristen memang terletak pada upaya untuk terus-menerus menjadi semakin murah hati, seperti Allah Bapa murah hati. Dan kita dengar hari ini dalam sabdanya, hari ini Minggu tanggal 20 Februari 2022, hari Minggu biasa yang ke-7, sabda Tuhan ditawarkan kepada kita dalam Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38, di mana Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi murah hati seperti Allah Bapa murah hati. Dan kemurahan hati sebagai umat beriman nyata ketika Tuhan tadi katakan dalam ayat 27 sampai 29 dikatakan demikian. Tetapi kepadamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, buat-buatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Itulah sikap kemurahan hati. Murah hati nampak dalam kemauan dan kemampuan untuk memperlakukan orang lebih dari apa yang seharusnya mereka dapatkan. Sebenarnya mereka tidak berhak mendapatkannya, tetapi oleh karena kita berikan kepadanya, oleh karena kita murah hati dan bercermin dari Allah Bapa kita yang sama-sama murah hati dan didasarkan oleh karena kasih yang tulus kepada sesama. Maka tadi dikatakan oleh Tuhan misalnya, kemurahan hati artinya memberikan kepada orang lain lebih dari apa yang seharusnya mereka dapatkan. Nampak ketika tadi Tuhan katakan kepada musuh yang seharusnya kita benci. Kepada mereka yang pernah menyakiti kita, kita hendaknya juga membenci mereka. Tetapi Tuhan mengajarkan agar kita mau mengasihinya. Mereka tidak berhak mendapatkan kasih dan pengampunan kita, tetapi oleh karena kita mendapatkan ajaran dari Tuhan dan ingin menyesuaikan diri dengan ajaran cinta kasih Tuhan, maka kita memberikan kasih kepada mereka yang membenci kita. Kita biasanya juga menghina orang yang pernah menghina kita. Tetapi Tuhan mengajarkan agar kita mau mendoakannya. Dan kita seringkali mudah mendendam kepada mereka yang menyakiti kita. Kita diminta untuk mau memberikan pengampunan yang tulus. Sanggupkah kita
Semoga rahmat Allah memampukan kita untuk menghidupi cara hidup kita sebagai orang-orang pilihan menjadi murah hati seperti Allah Bapa murah hati. Dan sekaligus mohon rahmat agar kita semua punya sikap hati seperti Allah Bapa kita di surga yang selalu murah hati kepada kita anak-anaknya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang murah hati, kami bersyukur atas hari baru yang masih Engkau percayakan kepada kami. Atas segala pencapaian dan keberhasilan, kami mengucap syukur kepadamu. Atas segala yang kurang dalam pekerjaan dan cara hidup setiap hari, kami mohon rahmat dan belas kasih-Mu, supaya punya sikap batin yang sungguh siap untuk menerima sabda-Mu dan berbuah limpah dalam pekerjaan dan karya kebaikan, cinta kasih kepada sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terberkati, dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.